Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian, selamat pagi. Semoga kalian pagi ini dalam kondisi sehat walafiat semua. Anak sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama mengulas tentang masa demokrasi parlementer hingga demokrasi terpimpin di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan share dulu materinya. Iya, anak sekalian, perkembangan politik masa demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin di Indonesia. Anak sekalian, Indonesia pernah mengalami beberapa masa kepemerintahan. Yang akan kita ulas sekarang adalah masa demokrasi parlementer ke masa demokrasi terpimpin. Ya, anak sekalian, kalian perhatikan. Ada 4 undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama UUD 45, yang kedua UUD RIS, ketiga UUD 1950 atau Undang-Undang Dasar sementara, dan yang keempat Undang-Undang Dasar 1945 kembali. Kenapa terjadi pergantian UUD sampai berkali-kali seperti itu? Tentunya pasti akan ada permasalahan yang terjadi di Indonesia. Yang kita ulas pertama. Di awal kemerdekaan, kalian pasti mengetahui bahwa kita menggunakan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI di tanggal 18 Agustus 1945. Di masa itu, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Dengan demokrasinya adalah demokrasi Pancasila. Bentuk kepemerintahan yang seperti itu, anak-anak sekalian, harus berakhir di tanggal 29 Desember 1949. Kenapa harus berakhir? Kita tahu bahwa Belanda menjajah Indonesia, sementara Indonesia sudah proklamasi kemerdekaan. Hingga akhirnya Belanda diharuskan meninggalkan dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda bersedia meninggalkan wilayah Indonesia dengan satu ketentuan, harus memenuhi beberapa keinginannya di dalam hasil konferensi meja bundar. Dari keinginan Belanda untuk dipenuhi oleh Indonesia, salah satunya Belanda bersedia keluar dari Indonesia asalkan bentuk negara Indonesia adalah RIS, Republik Indonesia Serikat. Anak-anak sekalian, dengan adanya bentuk negara RIS atau bentuk negara federal atau negara bagian,